Demnya 110. Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini F. D Pak, D dulu Pak, habis D nanti dipanggil Oh, mata kira ini kan suntikan ini. Pak. Oke. Boleh Pak. Ini Mas, apa? Kita kan belum tahu SPT itu seperti apa ya maksudnya. Nah, kita kan baru berdiri untuk yayasan pondoknya. Nah, untuk pelaporan SPT itu prosedurnya gimana Mas? Ini untuk orang pribadi atau Yang ini orang pribadi, yang ini yayasan pondok pesantren iya? gitu. Kan sebagai warga negara Amerika kita harus laporan SPT gitu Mas ya, setiap 1 tahun sekali ya. Iya. Untuk SPT ini kan harus punya akun Cortex-nya dulu ya Pak, baru nanti lapor SPT gitu. SPT ini kan ngelaporin penghasilannya Pak. Penghasilan Sudah setiap. tahu dulu kalau CV harus tahu dulu berapa labanya dulu Pak selama setahun. Oh, ini hitungannya CV ya? Atau CV atau PT atau yayasan atau badan apapun itu Pak. Oh gitu. Harus ada kayak laba ruginya Pak, berapa penghasilannya sama berapa biayanya Pak yang dikeluarkan kayak gitu. Nanti kalau udah ketemu selisihnya itu adalah yang dilaporkan sebagai penghasilan kena pajaknya Pak, nanti itu yang dikenakan pajak Pak kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada selisihnya, misalnya pendapatan sama biaya sama ya nol, ya udah itu yang dilaporkan Pak, berarti nggak ada pajak yang dibayarkan kayak gitu. Ya betul. Kayak misalkan kita kan memang belum full beroperasi gitu kan Mas ya. Tapi untuk pengajian ya tetap pengajian, tapi memang dari kita sendiri gitu loh. Bukan kita mau istilahnya, kita bukan istilahnya mengkomersilkan kan gitu. Yayasan itu kan Berarti ini nggak ada itu ya, nggak ada keuntungannya berarti yayasannya. belum ada keuntungannya. Memang kita nggak mengkomersilkan suatu badan. Berarti kita harus punya akun Cortex-nya itu Mas ya. Harus punya akun Cortex-nya Pak, ini Pak. Seandainya gini Mas, kita buat akun Cortex-nya dengan ini bisa berarti Mas ya? Bisa. Lewat handphone atau komputer di laptop di rumah. Ini kok beda-beda ya Pak? Haji Yahya Korea Muhammad. Oh ini suami istri, ini suami istrinya. Oh gitu. Ya. Untuk lapor kan baiknya yang bersangkutan langsung ya Pak yang lapor. Iya nanti karena saya admin ya kan, saya kan admin di yayasan. Jadi saya tanya sampean dulu lah, tanya ke kantor dulu. Jadi begini Pak, kalau untuk orang pribadi Nggih. sama badan, ini benar juga ya Pak. Nggih, Sepanjang NPP-nya aktif, wajib lapor SPT Pak. wajib setiap tahun nggih. Tahun lapor. ya. Kalau pribadi maksimal bulan Maret. Pribadi maksimal bulan Maret. Ini bulan April maksimal. Oh, bulan April untuk yayasan TTCV itu ya. Oke. Ini April, ini Maret lapornya maksimal. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk yang pribadi ini kan untuk lapor pertama kali harus, atau untuk lapor yang di 2025 ini harus punya akun Cortex Pak. Oh gitu nggih. Jadi harus diaktifasi dulu. Saya coba cek dulu ya Pak. Nggih. Karena Pak Haji Yahya Korea ya. Iya betul. Ini terdaftarnya dari 7 Januari 2025 ya. Iya. Kan kalau untuk lapor SPT harus tahu berapa penghasilannya Pak. Ini kan punyanya Ibu. Ibu Haji Yahya Korea sama Pak Muhammad Mubarok. Ini Bapak ditanyakan dulu aja Pak berapa penghasilannya selama setahun. Oh gitu nggih. Baru kalau udah tahu baru nanti bisa dilaporkan SPT-nya Pak. Gitu. Dan kalau mau lapor SPT, ini coba saya cek dulu ya Pak. Kalau untuk akunnya Pak Haji Muhammad Mubarok ini, dia kan sudah nonaktif Pak. Non aktif. Oh. Artinya dia NPP-nya ada, tapi
tapi nggak wajib buat lapor SPT. Oh gitu. Jadi ya terserah monggo kalau misalnya tetap mau lapor NPWP-nya aktif, jadi harus wajib lapor SPT gitu. Iya. Hmm. Tanya untuk Yaya Horea. Kalau yang Horea ini masih aktif NPWP-nya, jadi ada kewajiban buat lapor SPT Pak gitu. Ada kewajiban buat lapor SPT. Karena NPWP-nya aktif harusnya. Oh. Gitu. Terus apakah ada dendanya antara aktif dan tidak aktif misalnya? Kalau nggak aktif dia nggak ada dendanya Pak. Nggak ada dendanya. Kalau yang aktif, kalau dia telat lapor nggak denda Pak. Gitu. Kalau data kita ini bapaknya yang Muhammad Muharrab, dia nggak aktif, jadi nggak ada denda kalau Nggak kena denda, aman berarti ya? Ini kalau Bu Yaya Horea, dia aktif, jadi harus lapor SPT. Kalau nggak Harus lapor lapor. dia kena denda. Gitu. Oh, Jadi gitu. mau disampaikan aja. Kalau yang ini Mas? Kalau untuk yang biasanya di sini nanti saya cek yang aktif. Ini masih aktif juga Pak, sini Pak. Oh, Aktif. masih aktif ya. Hmm. Berarti nanti kita kalkulasi pendapatan Hmm. setiap bulan, walaupun memang nggak ada pendapatannya, tapi kita bisa. Iya. Kalian juga perlu melampirkan laba ruginya ya Pak sebenarnya Pak. Oh, iya. Pendapatan di tahun 2025 berapa totalnya sama pengurangnya kayak biaya gaji, biaya lain-lainnya gitu. Oh gitu ya, pengeluaran lagi. Sama neracanya Pak, neracanya ini kayak Laporan laba keuangan, rugi, iya. keuangannya ada uang kasnya berapa, SDN-nya berapa, peralatannya berapa, macam-macam. Misalnya ada utangnya berapa, modalnya berapa. Ini nanti jumlah aktiva sama jumlah pasifannya harus sama Pak. Iya paham. Sama. Terus lapor ruginya juga nanti diisi juga Pak nanti Pak gitu. Oke. Ini ya kalau misalnya nggak ada keuntungan dia berarti pendapatan sama dengan pengeluaran. Pengeluaran, iya. Yang perlu di data lebih dahulu Pak gitu. Oke, berarti formulirnya cuma ini aja ya Mas ya, formnya ya? Lapornya nanti di konteks Pak nanti Pak. Oh, di konteks. Sebagai, Oh gambaran. bukan gambaran apa ya, kayak pendukungnya aja Pak. Oh data pendukungnya Data ya. pendukungnya untuk diupload di konteksnya nanti Pak. Oh gitu, oke saya bawa ini ya Mas ya. Iya gitu aja Pak. Nah satu lagi Mas saya mau tanya, seandainya saya kan dapat bansos nih dari pemerintah, tapi saya kerja di sini, saya santrinya sini, adminnya sini. Terus saya mau buat NPWP kan lewat Kortex nih. Saya daftar NPWP 1 sampai 7 misalnya. Itu pengaruh nggak sama bansos saya? Maksudnya pengaruhnya? Maksudnya ketika saya udah punya NPWP, saya jadi dipotong, nggak nerima bansos gitu misal. Enggak sih Pak, Nggak ada pengaruhnya ya? Pengaruhnya Pak, nggak ada. Ya kalau Bapak ada NPWP artinya kan Bapak siap untuk mengambil kewajiban perpajakan Pak. Jadi ya kalau NPWP-nya harus lapor SPT, itu aja sih Pak. Tapi kalau seandainya saya daftar NPWP itu baru sampai 7, tapi kok belum dikirim email, itu gimana Mas? Udah kalau berhasil belum Pak? Sudah sampai berhasil? Belum terima emailnya gitu berarti. Iya. Silakan menuju loket 3. Nggak ada emailnya berarti ya Pak? Ada emailnya, cuma nggak ada email masuk gambar seperti ini gitu loh. Oh gitu. Cuma dapat buku panduan pembuatan pajak. Oh iya, ada itunya Pak? Coba. Oh, langsung kali sebenarnya. Apa? NPWP-nya baru sampai ini ya? Apa? Belum dapat email balasan ya? Belum ada ya Pak? Belum ada. Nicknya sampean coba. Coba. Oh, mau rasanya Pak? Oh, nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya sama bansos ya Pak ya? Nggak ada. Nggak ada pengaruhnya sama bansos. Orang maksudnya, alah rasa terus lah. Rasanya. Nggak usah buat, oh ya udah. Enggak, tadi kan Bapak bilang belum terima NPWP-nya kan, tadi kartunya kan udah daftar. Iya, udah daftar. Kan udah daftar Pak NPWP-nya Pak, tapi Udah kan kedaftar. belum ada nama NPWP nya Pak. Kan Bapak butuh kartunya kan berarti kan Pak. Ya karena memang takutnya bansosnya nanti nggak bisa cair gitu loh, yang ditakutkan gitu. Nggak ada hubungannya sih Pak. Nggak ada hubungannya sama Nggak ada bansos. hubungannya. Kan ini kan yang terima bansos ini kan si apa? Bukan, niki mas itu loh. Ah, Gitu. itu mas bapaknya kan. Ini kan. Iya.
Ya kalau punya NPWP sepanjang memang masih di bawah nggak kena pajak, nggak ya Nggak aktif lah katanya. kita nggak ada hubungannya sih Pak itu Pak sama bansos Pak gitu. Oh, Kalau misalnya Bapak lapor SPT dan penghasilannya besar ya itu baru nanti kan dipertanyakan kenapa Pak kena bansos seperti itu. Iya. Tapi itu udah di luar kewenangan kami Pak itu Pak. oh, Gitu. Jadi kalau punya NPWP atau enggaknya nggak berpengaruh Pak. Gitu. oh gitu. Nggak pengaruh Le. Nah, Gimana kan nggak mas? Apa lo? Ya udah yang penting punya NPWP aja gitu. Mau aktif nggak aktif kan tetap nggak masalah ya Mas ya. iya. Penting cara ngerasa diaktifin betul lo. Nggak usah diaktifin nggak apa-apa. Ya, Yang ini aja nggak aktif kok. Punya Pak Mubarok nggak aktif. Yang aktif punya istrinya. Gitu. Jadi yang berhak bayar yang apa laporan pajak itu kan yang istrinya. Ini. Kalau ini kan misalnya kan dia NPWP-nya udah non aktif, jadi ada wajib Iya. lapor. Nah, ini aktif, jadi wajib lapor Pak. Gitu. Ya wajib lapor sama yayasannya wajib lapor. Nah, Gitu. anak kan juga NPWP. Nah di satu kakak itu ada NPWP 2 punya anaknya yang kerja di Jakarta, sama dia barusan daftar tapi kok nggak dapet email balasan gitu loh. Ya kan NPWP bukan buat keluarga Pak, kan per orang Pak. Oh per orang. Iya. Nah, jadi ya kalau misalnya memang ada orang yang butuh NPWP ya yang dia sendiri, bukan satu NPWP juga kayak buat barang sekeluarga enggak. Oh tapi ada tulisannya Mas, Apa? ditulis di email kan ada tulisannya si istri si suami kepala keluarga itu membebani berapa anak gitu loh. Coba coba PDF-nya. Ini gitu kok ya. Enggak di sini di HP sampean. Coba mau tadi email ini nih. Emailnya. Nah, nanti nggak usah didaftarin ke koperasi nggak apa-apa. Yang penting sampean punya. Udah kadung jadi ini kan. Tapi rasa diaktifin. Nggak usah diaktifin nggak apa-apa. Amit nih Mas. Yang atas ini. Pokoknya mau edukasi aja. Yang buat Ini kan udah otomatis punya NPWP sih Pak ini Pak. nggih. Nah, cuma kan nggak bisa login, Mas. Hmm. Di spam ya nggak ada, di ini nggak ada. Ada nomor NIK-nya enggak? Ada. Nicknya, suka nicknya berapa Le? Nih, Ya. ya lalu itu. Memang Nah, sebentar di sini ada nih. A43. Silakan menuju loket 1. Aku ya punya Le. Aku ya punya ini apa? Nggak bisa ya Pak? Pakai koneksi sendiri sih Pak. Jangan pakai wifi sini Pak. Oh, Nomor NIK KTP itu nggak ada. NIK KTP. apa ya? meraih, tak tinggal ya. Ditinggal, ditinggal KTP. Ya intinya kalau mau dapat kartu NPWP-nya bisa kita kirimkan Pak nanti. Oh, bisa dikirimkan. Kan bisa dikirim ulang nanti. Nanti bisa ke loket A juga nanti Pak, loket A nanti untuk minta dikirim ulang kan itu juga Oh bisa. gitu. Berarti kalau mau bikin NPWP tuh KTP bawa KTP Nah, asli ini gitu. udah jadi Pak, harusnya udah jadi, tinggal NPWP yang elektronik kan belum dikirim aja sih Pak. Oh gitu. Ya pun. Jadi tapi terus itu nomor NIK Pak, kalau nggak ada NIK kan kita Nggak bisa ya, karena sekarang NPWP, nomor NPWP sama nomor NIK udah terintegrate ya, udah jadi satu. gitu. Nah kembali lagi ke sini Pak. Oke. Badan ini kan sudah jelas ya Pak, nanti Iya, soal sudah itu jelas. baru nanti bisa dilaporkan Pak. Pun juga orang pribadi Pak. Ini Maret, ini April lah, katanya gitu. Ini kalau misal mau lapor, Yang Bapak bersangkutan. sebenarnya kalau misalnya mau Bapak yang laporin bisa. Surat Kan kuasa. Bapak udah tahu berapa penghasilannya berapa, Iya. hartanya berapa apa aja, utangnya Iya. apa aja. Nanti bisa, kalau udah baru bisa dibantu pelaporan. Pun juga laporannya juga bisa secara online Pak, di Cortex Pak. Oh di Cortex bisa ya? Gitu. Cuman ini kan kita ngirim risetnya ke email ya Pak. Oke. Ada enggak apa namanya emailnya enggak Pak? Kalau enggak kan ya susah gitu. Iya betul. Nanti kan masuknya kayak F-filling ya. Pakai Cortex Pak. Cortex ya udah nggak pakai F-filling lagi ya. Dulu zaman saya pengajuan Pakai
sekarang pakainya konteks pak gitu. Lapornya SPT-nya udah nggak pakai e-filing lagi. Nah ini kembali lagi pak, kan bapak ini mau lapor SPT tapi kan ini bukan punya bapak sendiri dan bapak mungkin belum tahu ya berapa penghasilannya, jadi mungkin bisa tanyakan dulu pak berapa penghasilannya, terus berapa namanya apa aja hartanya, apa aja hutangnya, itu dasar buat lapor SPT gitu. Karena kedetek sama perbankan juga sih biasanya ya Mas ya. Iya. Hutangnya berapa kan ketahuan ya Mas ya. Di sini nggak apa-apa le, biar tambah ilmu le, Pak RT. Seandainya saya bikin dari akun ini, saya lupa sandi gitu, email baru itu nggak bisa ya? Ini saya tanya aja pak, ini pak. Iya, saya tulis di belakangnya gitu ya. Jadi sedangkan kalau misalnya mau lapor SPT-nya bisa pakai login yang ini. Oke Pak. Yang punyanya Haji Yaya Korea ya? Iya. SPT tahunan Haji Yaya Korea. Lagi pak, ini minta di verifikasi sih pak untuk alamat email sama nomor HP-nya sih pak nanti pak. Nanti coba konteks DJP, nanti masukin nomor NIK sama password pak nanti. Teks DJP, nomor NIK sama Passwordnya. Password. Seandainya lupa password ya bisa ya Mas ya? Tadi maksudnya tak bikinkan tadi ini pak. Oke, monggo. Tapi nanti begitu masuk diminta untuk verifikasi Diganti ya. email sama teleponnya pak. Oke. Demak 515 ya? Add. Oh ya ada add-nya. Ini passwordnya oke. Terus yang ini yayasan ini? Nama yayasan kan ini harus login pakai akunnya dari Khairul Miftah. Khairul Miftah. Oh, Itu siapa pak? sebentar. Khairul Miftah ya. Nama ini nama apa? Keponakannya. Login pakai Khairul Miftah. akun Khairul Miftah. Oh ya. Berarti saya minta emailnya Khairul Miftah ini ya yang masuk ke pakai akunnya Khairul Miftah. nicknya juga ya berarti ya? Iya. Nicknya oke sip. Pengurusnya dari ini siapa sih pak? Pengurusnya dari yayasannya ini? Pertama Haji Muhammadin Mubarok, Ibu Yaya Khairia, Khairul Miftah, terus ada siapa namanya? Sabila, Salsabila. Oh, kalau dia sih pak, ini kan berarti emang pak apa namanya sih?
langsung. Terima. Wis tau kenal tadi Bu. Wis tau kenal Bu. Harus masukin apanya sih Pak kalau Akte notaris. kalau misalnya mau nambahin mau nambahin si momen baru tadi ya Pak, harus ditambahin juga tanya. Tapi kalau misalnya mau langsung masuk, Iya. ya tadi Pak seperti yang saya sampaikan, Nick. loginnya pakai akunnya Ibnu Khairul Miftah tadi Pak. Nicknya ya. Iya, Iya. Khairul Miftah. Oke, sip. Ada di kantor Pak. Di yayasan ada. Dia bisa buka akunnya sendiri Pak yang Khairul Miftah. Coba nanti saya tanyakan ya. Iya, nanti login pakai akunnya Ibnu Khairul Miftah, terus nanti bisa mewakili Pak, mewakili. Jadi akunnya login. Khairul tadi ya? Iya, Khairul Miftah. Terus impersonate ke impersonate ke pondok itu ya? Iya, pondok yayasan. Iya, pondok pesantren. Oke, nanti kalau udah impersonate atau mewakili ya, itu nanti bisa lapor SPT untuk yang si pondok pesantren tadi Pak. Oh, gitu ya. Tapi tetap aplikasi ya, lewat aplikasi bisa Lewat ya. Cortex tadi Pak. Cortex ya. Bukan aplikasi ya, itu sih Pak, Cortex. Iya, situs Cortex. Iya. Google lah ya maksudnya. Gitu. Cortex, Oke. Oke, udah ada pemahaman lah. Oke. Makasih banyak loh Pak atas informasinya. Mohon maaf. Mudah-mudahan bisa segera langsung dilaporkan SPT-nya ya. Mari, monggo Pak. Coba Pak. Assalamualaikum. Ayo Lek Seka. Kita Jumatan dulu. Nomor antrian F8. Silakan menuju loket 5. Soto apa-apa. Soto apa?